sebuah video dari awal kita hidup di dunia sampai kita meninggal. Perkenalkan nama saya sendiri, Mas Apregi, selaku moderator. Samping saya ada Raihan Julian Hermawan, Farhan Ermanto. Alam ruh adalah fase pertama di kehidupan manusia. Di sana manusia itu berasal. Di alam ini manusia menunggu untuk dipanggil Allah SWT untuk dipanggil ke bumi dan menjalani kehidupan seperti kita yang seperti ini ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu alam kandungan. Alam kandungan adalah proses setelahnya kita di alam ruh tadi, kita akan masuk ke dalam alam kandungan. Alam kandungan adalah proses awal sebelum melahirkan sesama manusia yang baru. Dalam proses ini sunnatullah berjalan, bermula dari ovum yang dibuahi oleh sperma, kemudian janin tersebut menempel di rahim. Dalam penjelasan hadis Arba'in An-Nawawi urutan hadis keempat, Rasulullah menjelaskan tentang tahapan manusia dalam kandungan. Selanjutnya alam dunia. Alam dunia merupakan tempat di mana manusia dituntun untuk melaksanakan atau membuktikan pengakuannya ketika di alam ruh. Di dunia inilah segala godaan itu muncul dan manusia dituntut keteguhannya menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan Ilahi yang mengendalikan hidupnya, tempat berbaktinya, dan kepada siapa menyembah beribadah. Alam dunia merupakan juga tempat persinggahan manusia sebagai pengenalan menuju tujuan akhir dari hidupnya, yakni alam akhirat, dengan alam transitnya di alam barzah atau alam kubur. Selanjutnya alam barzah adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Barzah menjadi tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai dibangkitkan pada hari kiamat. Penghuni barzah berada di tepi dunia masa lalu dan akhirat masa depan. Menurut syariat Islam, di alam barzah ini sang mayat akan bertemu dengan malaikat munkar dan nakir. Sedangkan ada pendapat lain yang mengatakan jika yang meninggal orang mukmin yang diberi taufik maka akan datang malaikat yang bernama Musa, Basyar dan Selanjutnya kehancuran alam semesta. Hari kiamat adalah hari akhir yang menggambarkan kehancuran seluruh alam semesta di dunia. Dalam sekejap saja seluruh alam semesta dapat hancur lebur tidak bersisa. Hari kiamat ini akan ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Saat itulah bumi diguncangkan dengan dahsyat dan gunung-gunung pun dihancurkan. Selanjutnya hari kebangkitan. Setelah mengalami kematian dan kiamat, semua manusia pasti akan dibangkitkan kembali oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Secara bahasa, ba'ats berasal dari al-ba'ats yang artinya memutus dan membangkitkan. Dengan kekuasaan Allah, jasad yang telah menjadi tulang belulang, bahkan yang telah hancur lebur sejak beradab-adab lalu akan dibangkitkan. Kondisi setiap orang saat dibangkitkan berbeda-beda, tergantung dalam amal perbuatannya. Ada yang wajahnya tampan dan cantik, dan ada pula yang wajahnya hitam ataupun hangus terbakar. Manusia yang dibangkitkan akan berlarian ke semua arah tanpa tujuan. Allah mengumpamakan mereka seperti laran yang berterbangan. Setelah itu manusia akan digiring oleh Allah untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tanah berpasir putih yang sangat luas dan datar, di mana tidak terlihat dataran rendah maupun tinggi di akhirat. Padang mahsyar juga tempat berkumpulnya kita ketika mau ditimbang amal kebaikan dan keburukan. Syafaat adalah pertolongan atau bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongan. Hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender hijriah. Adalah dengan saluran rekapitulasi amal kita secara benar. Walaupun menurut Syahid Muhammad Alawi ada beberapa waktu tertentu yang menjadi waktu penyerahan amal kepada Allah selain bulan Syaban, yaitu setiap siang, malam, setiap pekan. Selanjutnya mizan, salah satu peristiwa penting akhirat yang akan dialami setiap manusia. Yaumul Mizan disebut juga sebagai hari pertimbangan. Pada hari ini semua amal perbuatan manusia dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya telaga. Telaga Nabi Muhammad SAW disebut terletak di padang mahsyar. Telaga Nabi Muhammad SAW adalah telaga paling besar dan agung yang panjangnya sejauh sebulan perjalanan. Ia menjelaskan lebih lanjut, telaga Nabi Muhammad SAW memiliki dua saluran yang mengalir. Al-Kausar. Al-Kausar adalah sungai di surga yang airnya dialirkan ke dalam telaga. Selanjutnya surga.
Surga atau jannah adalah tempat yang kekal sebagai balasan bagi orang beriman dan melakukan kebijakannya selama hidup di dunia. Al-Quran banyak menjelaskan tentang negeri akhirat, kehidupan setelah mati, untuk orang yang selalu berbuat baik. Jannah itu sendiri sering dijelaskan sebagai surah di Al-Quran, sebagai tempat keabadian berupa jannah, taman yang indah dan kebun yang terdapat sungai-sungai mengalir di bawahnya. Selanjutnya neraka. Neraka adalah suatu dunia atau alam selain surga yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia setelah alam akhirat. Neraka merupakan alam yang dikhususkan sebagai alam pertanggungjawaban akan segala dosa. Selain neraka menjadi alam penebusan dosa, neraka juga menjadi alam yang kekal bagi mereka yang kafir.